Oh, iya. Tawa mulu. Mari, Ya. nih warung saya bayarin deh. Saya mau alih profesi. Jadi apaan? Jadi peternak belalang. Jauh banget. Iya nggak apa-apa deh. Ini saya jual murah deh. Hitung-hitung dibohongin Pak Ari nggak apa-apa deh. Oh, berapaan lu jual? Gue bayarin, udah lah. Belum kok ngomong. Pak Ustadz, Tuh. lu juga lu ambil Iya. apa semua gue bayar. Wah, tenang. Ambil apa aja semua asal di bawah 5.000. Ambil. Alhamdulillah. Di bawah 5.000 kedupuk doang 2 biji. Oh ya udah ambil aja terserah. Din, Hah? lu hitung berapa semua? Masih murah ya masih gopeng. Lu kurang lagi. Bayarin lagi tuh yang lainnya. Ya udahlah nih, so. Udah habisin aja Pak Ari. Pak Ari kan orang kaya udah. Iya. Habis semuanya. Buat Pak Ustadz kalau bisa tuh teko sama air-airnya kasih Pak Ustadz. Pak Ari. Lu ngomong Nih. sok-sok ketawa gitu muka lu dong. Emang giginya begini. Oh, iya. Tawa mulu. Pak Ari, Ya. nih warung saya bayarin deh. Saya mau alih profesi. Jadi apaan? Jadi peternak belalang. Jauh banget. Iya nggak apa-apa deh. Ini saya jual murah deh. Hitung-hitung dibohongin Pak Ari nggak apa-apa deh. Oh, berapaan lu jual? Gue bayarin, udah lah. Belum kok ngomong. Pak Ustadz, Tuh. lu juga lu ambil Iya. apa semua gue bayar. Wah, tenang. Ambil apa aja semua asal di bawah 5.000. Ambil. Alhamdulillah. Di bawah 5.000 kedupuk doang 2 biji. Oh ya udah ambil aja terserah. Wah gua mah. Oke. Gua duit nggak pernah gua hitung. Lumayan nih. Kalau keluar rumah gua kiloin. Kilo. Buat ya. Opi. Bawa berapa kilo gua hari ini gitu gua. Pak Ustadz ambil aja Pak Ustadz. Buat junior. Udah, saya bahagia ada orang dermawan. Tadi kata Pak Ustaz Subki bahwa orang yang dermawan cepat masuk surga. Alhamdulillah. Tetapi pertanyaannya satu, Apa tuh? udah bayar zakat belum? Ya timbang bayar zakat gak usah dipikirin sekarang Jangan Pak. timbang. Karena kalau kita di bulan puasa, kita dermawan, kita sholat, kita puasa, tapi tidak bayar zakat, itu pahalanya mudabdabun bainas sama wal ar. Nggantung, nggak ke langit, nggak juga turun ke bumi. Jadi harus bayar zakat dulu, karena zakat itu membersihkan harta di satu sisi, memberikan efek nilai sosial di sisi lain. Gitu Mas Ari. Kan traktir juga jakatin ini Pak Ustadz. Kenapa saya yang kena Loh, zakat? dalam ibadah itu ada niatnya. Misalnya Iya. kalau Raffi Ahmad. kalau Kang Dede ini cuci muka tapi tanpa niat itu bukan wudhu, Tuh. tetapi cuci Rauk. muka, rauk. Oh, Jadi iya, harus iya. diniatin dulu. Makanya ini boleh diborong semua. Udin tadi udah seneng, warung-warungnya Iya dong. diborong. Tapi kalau belum bayar zakat, udah dihitung belum zakatnya? Zakat tuh ada dua loh Mas Ari. Zakat apa ya, Mas Zakat Ari? fitrah sama zakat mal. Oh. Jangan zakat mal terus. Oh, iya, Beli baju zakat mall mah. Tapi ada lagi tuh zakat profesi itu masuk gak? Masuk. Jadi ketika dulu Islam hadir, zakat diperintahkan hud min amwalihim. Ambillah dari harta-harta orang kaya itu zakat supaya membersihkan dirinya. Dulu profesi nggak dihitung, tapi sekarang masa petani yang begitu berkeringat bayar zakat, pedagang bayar zakat. Duh, orang kaya kayak Mas Ari ini nggak bayar Iya. zakat, nggak adil dong. Iya nih lu ah. Lu. Ini barang belanjaan nih. Pegang. Terus ngapain Din? Nih kembalinya 2.000. Nambah-tambahin biar zakat. Lah, Aku lu gua dizakatin gua gimana Zakatin. ceritanya sih lu? Itu sisa kembalinya tadi. kembalinya tinggal 2.000. Tinggal 2.000. Udah Udah Ari. gope. Dapat duit lagu banget makin sombong lu. Pak Ari jadi bayar zakatnya cuma 2.000 perak doang. Berarti kurang nih hitungannya. Oh, kurang dong. Tahu gitu gua nggak usah traktir kali. Siapa? Salah juga Mas Ari. Tuh. Traktir tetap zakat wajib. Oh. Jadi jangan sampai ada orang yang ngumpulin untuk zakat, tapi pura-pura dia keluarin untuk traktir. Dia bilang bayar zakat enggak, aku udah kok traktir, nggak bisa juga. Nggak boleh gitu Pak Ari. Jangan ngedumel Nggak di usah belakang. diganteng-gantengin mukanya. Udah ntar jelek kayak Dede mau lo. Mending kita denger lagu dulu, saya mau numpang nangis. Oh numpang nangis ya udah. Nih indah nih indah. Tangisin. Para pemirsa Kampung Ramadan Global TV, Alhamdulillah masih bersama kami. Dan pada saat ini saya akan menyampaikan di antara ciri ataupun tanda orang yang mendapatkan kemenangan setelah beribadah puasa di bulan suci Ramadan. Yaitu adalah as-sidqu wal amanah. Orangnya jujur dan amanah. Akan saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim yang ada hubungannya dengan kejujuran dan amanah. Yang pertama Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin." Terjemahannya, wahai segenap orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita bersama atau menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang
Siddiq, orang yang benar keimanannya dan kemudian dibuktikan dengan perkataan dan perbuatannya. Dan juga selain jujur, ada firman Allah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Ya, tanda satu lagi adalah orang-orang yang terhadap amanat dan janji mereka menjaga, sehingga ini adalah merupakan ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan kita dilatih untuk berbicara yang benar. Karena dalam hadis, kalau ada yang masih belum bisa jujur dalam perkataan dan perbuatannya, kata Nabi, laisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah nggak butuh sama puasa kita kalau kita masih juga berbohong atau tidak berkata jujur. Dan malahan disebutkan alaikum bisidqi, hendaklah kita berkata dan berbuat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan kita kepada surga. Mau kan masuk surga? Semuanya mau. Makanya mudah-mudahan latihan kejujuran kita lanjutkan setelah Ramadan ini selesai. Yang berikutnya adalah amanah. Tadi ayatnya sudah saya sampaikan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang menepati janjinya dan juga menjaga amanah. Dan malahan dalam satu keterangan disebutkan bahwa la imana liman la amanata lahu. Gak ada iman buat orang-orang yang gak amanah. Misalnya dititipin omongan, dikasih omongan sedikit, begitu nyampe ke orang jadi panjang. Ini rahasia ya. Kemudian ditambahin sama bumbu-bumbu. Ya, jadi panjang ceritanya, nggak sesuai dengan cerita awalnya. Tapi kalau nitip duit biasanya suka kurang gitu kan. Kalau nitip omongan malahan suka jadi berkembang. Nah, mudah-mudahan kita adalah orang yang puasanya sukses, mampu menjadi orang-orang yang jujur dalam perkataan dan perbuatan, mampu menjaga amanah yang diberikan. Karena kita takut sama Allah Subhanahu wa taala kalau tidak tergolong ke dalam orang-orang yang bisa mendapatkan ijazah sebagai hamba yang beriman dan bertakwa setelah Ramadan ini selesai. Ya, maunya dengan sifat-sifat mulia, ya, sebagai orang-orang yang jujur dan sebagai orang-orang yang dikenal sebagai menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Assalamualaikum Ustaz. Belum lebaran udah ada tamu. Saya di mana? Dong berarti. Nah, silakan di sana Pak Ustaz. Oh, saya di apa? Saya bawa 2 Ustaz. Oh iya. Kalau gitu ente geser deh di sini. Di situ langsung om. Oh, gitu ya. Pak Ustadz, tadi kan kita udah dengar tuh talk show dari Pak Ustadz. Iya. Ini kayak menarik pertanyaan juga nih buat kita. Nah, apalagi saya nih Pak Ustadz, nanti juga Indah juga bakal ada pertanyaan juga. Iya. Nah, kalau saya nih Pak Ustadz, berhubung saya bawa suami saya. Ya. Misalnya nih, Iya. suami saya pekerja kantoran gitu. Terus ternyata dia punya bonus atau apalah gitu dapat dari tempat kerjanya gitu ya. Nah, terus dia ternyata pulang tuh. Ternyata dia makan sendiri tuh bonus itu. Bonus. Gak bagi-bagi sama istri. Boro-boro mau bagi, cerita aja tuh enggak. Nah, kira-kira itu termasuk amanah yang seperti apa dan hukumnya tuh gimana tuh Pak Ustadz? Ya sebenarnya sih karena beliau yang cari, beliau yang makan sendiri sebenarnya boleh. Oh. Sah. Kalau misalnya dari kantornya dapat bonus es krim. Ya, misalnya. Setengah cup bekas bosnya misalnya kan. Ya Allah. Masa dibagi-bagi kan gitu. Tapi kalau sesuatu itu banyak, apalagi menggembirakan, dapat parcel, ya kan, buah-buahan, terus makanan-makanan kering, tapi di dalam satu mobil. Kan ini banyak ya kan. Nah, maunya itu dibagi, share kebahagiaan. Kebahagiaan kepada kan. keluarga gitu Oh iya, walaupun nggak bagi makanannya, paling nggak bagi beritanya. Ceritanya gitu ya. Ceritanya begini. Ini masalahnya sih sebenarnya masalah bagaimana akhlak dan adab aja. Tapi kalau masalah boleh apa enggak karena dia yang cari, ya dia Nggak apa-apa nggak gitu. masalah. Boleh-boleh aja, Ustaz. Cuma kan biasanya apalagi kita dapat parcel aja yang apa ya menurut kita itu baju misalnya kan ada 25 setel gitu kan. 25 piece gitu ya. Wah, itu kan gembira.
paling nggak berbagilah sama istri. Ya kan terlaluan juga ya Pak Ustadz. Pak Ustadz, Ngasih kenapa kan? saya nggak berbagi sama istri? Kan saya kan tahu istri saya pintar cari duit, Ustadz. Oh gitu ya. Duit saya simpen di mana aja ketahuan. Oh gitu ya. Itu pintar cari duit maksudnya. Oh, Tapi curcol yang sih. kemarin habis itikaf, Pakai ente naruh kok. duit di peci. Pakai bilang, Ustadz. Ntar besok tahu juga. Oke Pak Ustadz, ini Indah juga kayaknya juga punya Iya. pertanyaan. Wah nih, Pak pertanyaannya indah Ustadz. sekali. Oh, luar biasa. Belum, belum, Ustadz. Ustadz. Belum. Ini Ustadz, saya mau tanya, banyak kan zaman sekarang itu penjual pakaian dan sepatu dengan bilang itu barangnya asli, padahal ternyata barangnya itu palsu. Bagaimana hukumnya dalam Islam untuk si penjual ini Ustadz? Ya namanya dia tidak jujur, ya. Namanya dia curang. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa minna man ghasyana," bukan golongan Nabi, bukan termasuk golongan Rasulullah. Siapa? Orang yang berlaku curang.